Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Life Story. Sebelum masuk ke cerita, alangkah baiknya kita berdoa sejenak untuk menjaga kita dari hal-hal yang tidak baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari bisikan-bisikan setan. Dan aku berlindung pula kepadamu ya Allah, agar mereka tidak mendekati aku. Amin. Kali ini saya akan membahas kisah misteri gedung tua peninggalan PKI. Memasuki akhir bulan September, bangsa Indonesia selalu diingatkan satu peristiwa bersejarah. Ya, Gerakan 30 September atau G30S yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI. Pada tanggal ini dahulu para jenderal Angkatan Darat dibunuh dengan keji oleh para PKI. Para korban jenderal ini kemudian dikenal dengan pahlawan revolusi. Namun, keganasan PKI ini tak hanya terjadi di ibu kota. Sejumlah daerah juga sangat terkenal dengan peristiwa yang melibatkan PKI. Salah satunya Jawa Timur. Bahkan banyak cerita horor terkait peristiwa ini. Seperti yang dikisahkan Dadang, warga Jawa Timur ini. Menurut Dadang, saat ini ia sedang menggarap sawah. Lokasi sawahnya ini dahulu merupakan tempat peristiwa keganasan PKI. Bahkan tak jauh dari sawah miliknya itu terdapat sebuah gedung tua berlantai 3. Gedung tua ini sudah lama dibiarkan kosong. Tak ada satu pihak pun yang berniat merobohkannya, termasuk pemerintah daerah setempat. Padahal gedung tersebut terbilang angker. Apalagi lokasinya yang jauh dari pemukiman dan beberapa di area persawahan. Sempat beberapa kali ada pihak yang ingin merobohkan gedung itu, namun selalu gagal. Banyak cerita yang beredar mereka yang hendak merobohkan gedung itu selalu diganggu makhluk halus. Bahkan beberapa alat berat yang hendak digunakan tiba-tiba tak mau berfungsi. Padahal sebelumnya tak ada masalah dengan alat berat tersebut. Hasilnya hingga kini gedung tua itu masih berdiri kokoh. Selain itu, kata Dadang, sawah miliknya itu dahulu merupakan tempat para keganasan korban PKI yang dikuburkan. Namun, beberapa kemudian dipindahkan, dan sisanya sudah tak berbekas. Mungkin karena hal itu, menurut Dadang, sawah dan lingkungannya sekitar terkenal angker. Itu pula sebabnya area sawah di sekitar itu memiliki nilai jual yang sangat rendah dibandingkan dengan area sawah lainnya. Bahkan beberapa kali ia mengaku melihat penampakan sosok hantu perempuan yang menggendong bayi. Warga sekitar menyebut dengan sebutan hantu Kinasih. Kinasih disebut warga merupakan korban keganasan PKI. Ia dibunuh dengan keji oleh PKI. Padahal saat itu dirinya tengah hamil tua. Suatu pagi sekitar pukul 5,
Dadang berangkat ke sawah miliknya dengan mengendarai sepeda motor lamanya. Hari masih begitu pagi, sehingga belum banyak orang yang lalu lalang. Perjalanan dari rumah ke sawah milik Dadang memakan waktu sekitar 1 jam. Hanya jalan setapak yang bisa dilalui. Rimbun pohon di kanan dan kiri menghiasi sepanjang perjalanan. Tak lama kemudian sampailah Dadang di sawah miliknya. Seperti biasa, ia melakukan aktivitas pada umumnya petani. Saat hari menjelang pukul 10 pagi, tibalah Saiful, anak Dadang satu-satunya. Usianya sekitar 18 tahunan. Namun demikian, Saiful merupakan anak indigo yang diyakini bisa melihat makhluk halus. Tiba di sawah, Saiful langsung membantu pekerjaan ayahnya. Ia memang anak yang penurut. Apapun perintah ayahnya selalu ia turuti. Saiful juga merupakan santri pondok pesantren di wilayahnya. Saat itu hari sudah menjelang sore. Sambil istirahat sebelum pulang, Dadang dan Saiful terlihat mengobrol. Saat itu, Saiful berkeinginan main ke gedung tua yang memang letaknya tak jauh dari sawah milik ayahnya. Dadang sempat menolak keinginan anaknya itu. Bukan tanpa alasan, Dadang dan warga lainnya udah tahu betul kondisi gedung tua itu. Tak hanya tempatnya yang sudah kumuh, namun juga terkenal angker. Tak jarang warga yang mendatangi gedung tua itu diganggu makhluk halus. Namun lama-lama Dadang juga mengalah. Ia menuruti keinginan anaknya tersebut. Padahal hari sudah menunjukkan pukul 4:30 sore. Keduanya lalu berjalan kaki menuju gedung tua itu. Tampak dari kejauhan kondisi gedung tua itu terlihat besar, tingginya 3 lantai. Namun karena sudah lama dibiarkan kosong, kondisinya kumuh dan menyeramkan. Bahkan di beberapa bagian, dindingnya sudah rapuh. Dalam perjalanan menuju gedung tua itu, Dadang kembali mengingatkan Saiful untuk membatalkan keinginannya itu. Namun Saiful masih dalam pendiriannya. Sambil bercerita, menurut Dadang, gedung tua itu dahulu kala sempat digunakan sebagai tempat pengobatan, termasuk diantaranya markas PKI. Saat sebelum meletus peristiwa G30S terjadi, menurut Saiful, di lokasi ini sempat terjadi pembantaian. Para korbannya kemudian dikuburkan secara massal di sekitar sawah miliknya. Bahkan beberapa di antaranya dikubur di sekitar gedung. Satu di antaranya adalah Kinasih, wanita Malang yang menjadi korban keganasan PKI. Jasad Kinasih bersama janinnya disebutkan dikubur di samping gedung tua itu. Tak terasa, Dadang dan Saiful tiba di depan gedung tua itu. Meski hari menunjukkan pukul jam 5 sore, suasana sekitar sudah terlihat gelap. Di depan pintu gedung itu, keduanya lalu berhenti sambil memperhatikan sekitarnya. Dadang mengaku sudah merasakan sesuatu hal berbeda.
bulu kuduknya merasa merinding. Selain itu, hidungnya mencium suatu yang wangi. Merasa sedikit ketakutan, Dadang kembali meminta Saiful membatalkan keinginannya masuk ke gedung tua itu. Namun tetap saja Saiful menolak. Saat Dadang hendak membuka pintu gedung tua tersebut, tiba-tiba ia dikagetkan dengan suara tawa perempuan. Dadang saat itu langsung menerka. Suara tawa itu merupakan kuntilanak penunggu gedung tua tersebut. Karena setahu dirinya, di lokasi itu tak ada orang lain selain mereka berdua. Dadang lagi-lagi merasa ketakutan. Berbeda dengan Saiful yang terlihat tetap tenang. Pintu gedung lalu dibuka. Keduanya secara perlahan masuk. Saiful tiba-tiba menunjukkan satu tempat. Suara tadi berasal dari sana. Ada sosok perempuan sedang menggendong bayi. Ucapnya. Dadang yakin ucapan Saiful bukan bermaksud untuk menakut-nakuti dirinya. Cerita itu kerap terjadi kepada warga lain yang mencoba mendatangi gedung tua itu. Namun anehnya, Dadang mengaku tak melihat sosok misterius yang ditunjukkan anaknya tersebut. Saiful kemudian mengajak ayahnya untuk melihat satu persatu ruangan yang ada di lantai satu. Satu persatu dilihat dengan seksama. Tak ada perabotan atau perkakas. Semua ruangan tampak kosong. Temboknya kotor dan kusam. Di bagian plafon terlihat kekelawar sedang bersarang. Lalu Saiful mengajak ayahnya naik ke lantai 2. Posisi tangga berada di sebelah kiri lantai 1. Satu persatu anak tangga dinaiki. Sesekali Dadang memperhatikan sekelilingnya. Akhirnya keduanya tiba di lantai 2. Lantai 2 ini agak berbeda dengan lantai 1. Kondisi ruangannya tertutup, sehingga gelap karena tak ada cahaya yang masuk. Baru satu langkah Dadang memasuki lantai 2, ia dikagetkan dengan sosok hitam tinggi besar. Lalu di samping sosok hitam itu terlihat sosok perempuan sedang menggendong bayi. Saking kagetnya, ia pun meminta Saiful untuk segera pergi. Namun Saiful terlihat diam saja sambil memperhatikan kedua sosok misterius tersebut. Tiba-tiba Saiful berbicara, "Pergi sana. Kami tak akan mengganggu kalian." Tiba-tiba sosok hitam tinggi besar itu mengeram seakan hendak marah sambil memandangi Dadang dan Saiful. Dadang mundur selangkah, tepat di belakang Saiful. Namun Saiful tetap tenang. Sambil sesekali bibirnya membaca ayat-ayat Al-Quran. Selang beberapa lama, kedua sosok misterius tersebut menghilang dari pandangan Dadang dan Saiful. Setelah itu keduanya melanjutkan melihat-lihat seisi gedung tua tersebut. Setelah selesai, keduanya memutuskan untuk pulang. Seperti diketahui, hingga kini gedung tua tersebut masih berdiri kokoh. Kemudian cerita horor Dadang dan Saiful ini diceritakan kembali oleh salah satu YouTuber Indonesia.
Semoga dengan adanya kisah ini kita bisa lebih berhati-hati. Kalau di dekat kita ada juga makhluk tak kasat mata bisa mengganggu kita. Jangan lupa berdoa dengan apa yang mau kita lakukan. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.